Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM tahun 2019 nomor 13 sampai nomor 18. Nomor 13 diberikan fungsi f yang berlaku seperti ini. F itu adalah fungsi linear tak konstan. Di sini didefinisikan seperti itu. Berarti rumusnya ini. AX plus B, A-nya nggak boleh 0. Kenapa? Karena tidak konstan. Kalau A-nya 0 nanti jadi konstan. Baik, agar ini berlaku seperti ini sama dengan F, maka ini harus I ya. Karena nanti I komposisi F jadi F. Atau I-nya yang ini F komposisi I jadi F. Oke, karena ini sama dengan I, maka F-nya harus F inverse. F inverse komposisi F jadi I, F komposisi F inverse juga jadi I. Berarti ini ya kesimpulannya. Oke, kita cari inverse-nya. Kalau cari inverse, dibalik ini sama dengan ini. Terus pindah ruas, B-nya dibagi A, maka udah X sendirian, ini menjadi Y inverse, ini menjadi X. Kalau X-nya sudah sendirian seperti ini. Nah, ini Y inverse diganti F inverse. Nah, F inverse sudah ketemu, F-nya ini kita sama dengan di sini. F sama dengan F inverse dari atas tadi. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, ini sama dengan 1/A kali silang A kuadrat sama dengan 1. Maka A-nya adalah plus minus akar 1. Atau bisa juga satunya pindah ruas seperti ini, difaktorkan jadi ini. Jadi nanti ini 1, ini min 1. Kemudian yang belakang ini sama dengan ini, begini. Maka kali silang ke sana, ini ke sini. Ini jadi min 1, A-nya sama dengan min 1. Dari syarat 1 dan syarat 2, maka yang lolos syarat 1 dan 2 adalah A-nya sama dengan min 1. B-nya bebas. Tidak ada syarat. Karena bebas berarti B-nya banyak sekali. Berarti jawaban adalah tak hingga. Contoh di sini B-nya pakai 5, A-nya min 1, maka F komposisi F ini berarti X-nya diganti F ke sini, F-nya diganti ini lagi ke sini, maka ini kali ini begini, ini kali ini, min 5 tambah 5, 0, berarti sama dengan X adalah fungsi identitas, terbukti. Untuk B-nya 5 bisa. Tentu B yang lain juga bisa ya. Nomor 16 dulu. Peristiwa Haji Akbar pernah terjadi pada tanggal 1 September 2017 dengan asumsi 1 tahun Komariah terdiri atas 354 hari, maka Haji Akbar terdekat akan terjadi lagi pada baik. Haji Akbar itu adalah haji yang jatuh tanggal 10 Zulhijjahnya hari Jumat. Ketika wukuf di Arafah pada hari Jumat. Nah, 354 itu dibagi 7 karena seminggu 7 kali 7 hari. Sisanya 4. Oke, tahun ini hari Jumat, tahun depan berarti ditambah 4 hari karena selisih hari 4 hari. Tambah 4 lagi hari Sabtu. Demikian seterusnya ditambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai ketemu hari Jumat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 7 tahun yang akan datang. Akan jatuh pada hari Jumat Haji Akbarnya. Berarti 2017 ditambah 7, yaitu tahun 2024. Tahunnya udah ketemu, tinggal tanggalnya. Bagaimana mencari tanggalnya? Kita tahu bahwa 1 tahun Masehi adalah 365 hari, kecuali tahun kabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 4. Tahun 2000, 2004, dan seterusnya ini kan habis dibagi 4. Ini umurnya 366 hari. Bulan Februarinya ada tanggal 29. Kalau yang lainnya kan bulan Februari hanya sampai tanggal 28. Juni kan umurnya 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari. Maka tanggal 31 Agustus ini kalau saya nyatakan dalam bulan Juni adalah tanggal 92. Dari mana? Dari ini tambahkan aja semuanya. Kalau misalkan tanggal 25 Agustus ya ini tinggal diganti aja 25. Karena tadi tanggal 1 September
Ya berarti satu hari berikutnya ya, berarti tanggal 93 Juni. Oke, tanggal 93 Juni. Baik, selisih antara tahun Masehi dan tahun Komariah adalah 11. Kemudian dikali 7 karena 7 tahun yang akan datang, maka diperoleh 77, lalu ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena ada tahun kabisat, yaitu tahun 2020 dan tahun 2024, ditambah 2. Walaupun tahun 2024-nya belum selesai, tapi kan sudah melampaui atau melewati bulan Februari. Seandainya hasilnya belum melewati bulan Februari, maka ini enggak dihitung. Tapi kan ini sudah bulan Juni, sudah melampaui tanggal 29 Februari, jadi dihitung. Itu 79. Maka tanggal 93 Juni dikurang 79, dikurangi kenapa? Karena kan lebih awal ya, dikurangi berarti lebih awal. Jadi ketemunya adalah 14 Juni tahun 2024. Nomor 17, Amir mengimami sholat taraweh 20 rakaat dan witir 3 rakaat yang dilaksanakan dengan 2 rakaat per taraweh serta 2 rakaat dan 1 rakaat untuk witir. Pada rakaat pertama dibaca surat pendek mulai At-Takasur sampai surat Al-Lahab untuk taraweh. Berarti taraweh ada 20 salam ya. Maka rakaat pertamanya masing-masing ini. Nah, ini ada 10 kan berarti. Ini tinggal ditambahkan aja 8 tambah 3 dan seterusnya, ini ketemu 53. Pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas untuk semua tarawih. Berarti Al-Ikhlasnya ada 10 kali ya, karena 10 salam. Surat Al-Ikhlas pada saat tarawih berarti 4 dikali 10, yaitu 40. Untuk witir, surat yang dibaca masing-masing surat ini, dan ini. Tinggal ditambahkan aja ya. Witir, nah ini 8, 3 ini, tambah Al-Ikhlas 4. Ini witirnya ketemu ini, 4 pertama, kedua, ketiga ini. Kemudian tarwehnya tadi 53 ditambah 40, Al-Ikhlas dikali 10 ya. Ini dijumlahin semua 108. Maka rata-ratanya kalau dibagi banyaknya surat kan 12 surat tadi yang dibaca, meskipun Al-Ikhlas berkali-kali ya. Oke, dibagi 12 hasilnya 9. Namun kalau dibagi banyaknya rakaat, 23 rakaat, hasilnya 4,6. Lanjut nomor 18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Intinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya kebaikan sebanyak 10. Nah, ini 10 ya, 10 kebaikan. Maka untuk surat Al-Ikhlas berapa nanti? Berapa kebaikan? Tentu karena dikali 10 berarti kelipatan 10. Nah, tentu kelipatan 10 hanya D kan? Tanpa menghitung pun kita bisa menebak bahwa ini jawabannya adalah D. Oke. Nah, untuk lebih yakinnya ini surat Al-Ikhlas kita hitung aja hurufnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah 47 dikali 10, 470. Nomor 14 diberikan barisan ini dengan A1-nya ini, N-nya lebih besar atau sama dengan 2, AN adalah minimum dari ini atau ini. Pertanyaannya adalah nilai M sehingga AM dapat dituliskan dalam bentuk C/4 dengan C-nya ganjil. Berarti nanti sampai suku keberapa itu yang ditanyakan. Oke, ini maksudnya begini. A1 kan mulainya dari 1 ya sampai hingga A2 dan seterusnya. Ini mulainya dari 2, berarti A2, ini N-nya 2 kan. Ini 2, ini 2, berarti ini 2 kurang 1, 1 ya. Ini pun juga begitu. Jadi ini 2, ini A1, ini 2 lagi, ini A1. Seperti ini. Oke, sehingga A1 kita peroleh dari sini tadi. A1 diperoleh dari sini, kemudian hasilnya adalah ini dan ini. Dipilih yang minimum, tentu yang minimum yang ini ya. Oke, ini. Kemudian N sama dengan 3. Setelah A2, kemudian A3. A3 berarti di sini N-nya 3, ini berarti 3 kurang 1, 2. Ini 3, ini 2. Oke, seperti ini. Lalu A2 dari sini tadi, A2 dari sini tadi, dihitung ternyata ini dan ini yang lebih kecil atau yang minimum adalah yang ini.
Demikian seterusnya, A4. A4 berarti N-nya adalah ini 4, kemudian ini 3 ya, 4 kurang 1, ini A3. A3 diperoleh dari mana? Dari sini tadi. Oke, setelah dihitung, ini dan ini, yang minimum adalah yang ini. Tampak ini semua minimum yang depan ya untuk sementara ini. Nah, nanti sampai AM sehingga bentuk C/4, C-nya adalah bilangan ganjil. Berarti kalau begitu, kalau ini kita kalikan ke sana, C sama dengan 4AM. Dengan C bilangan ganjil. Berarti agar C-nya ganjil, maka yang di belakang dari AM itu adalah harus bentuknya 0,75 atau 0,25. 0,75 kali 4 kan 3 ya. Kalau 0,25 kali 4 kan 1. Berarti yang kemungkinan ganjil ini. Tapi kalau belakangnya 5, 0,5 kali 4 kan 2. Genap. Bulat. Kemudian 0,5 ini bulat lagi. Bulat ini kalau dikalikan 4 pasti genap. Ini kalau dikalikan 4, lipatan kan genap juga kan. Ini pun juga begitu. Genap. Sehingga dengan melihat angka-angka ini, pola-pola angka ini, maka kita sepertinya tidak mungkin akan mendapatkan C sehingga ganjil, sementara kalau yang diperoleh adalah angka yang depan. Oke, kecuali kalau yang belakang nih ada 0,75 ya, tapi ini kan masih yang depan. Sehingga kita harus mengupayakan sampai ketemu berbalik ke yang minimum adalah yang belakang. Baik, sebelum dilanjutkan, kita kenalkan dulu barisan bertingkat. Misalkan ini 1, 4, 14, dan seterusnya. Ini selisihnya kan 3, 10, dan seterusnya. Ini selisihnya masih bergerak, berubah-ubah. Kemudian ini selisihnya lagi 7, 9, dan seterusnya. Ini juga masih belum tetap. Selisih 7 dan 9 adalah 2. Kemudian 3, 4, dan seterusnya. Ini juga masih belum tetap. Setelah itu selisih ini baru ini dia tetap angka 1 semua ya. Oke, ini rumus suku UN-nya, ini kan U1, U2, U3 sampai UN. Rumus UN-nya adalah ini. 1, 3, 7, 2, 1. Tulis di sini. 1, 3, 7, 2, 1 di sini. Kemudian mulai dari yang ini tetap 1 saja. Mulai dari sini muncul N-1 per 1. Kemudian di sini sama ditambahkan lagi malah N-2 per 2. Di sini juga begitu, tambahkan lagi N-3 per 3. Kemudian ini tambahkan lagi N-4 per 4. Sedangkan SN itu adalah U1 tambah U2 sampai UN, rumusnya seperti ini. Bahasa lainnya adalah jumlah N suku pertama, itu SN. Namun kali ini kita menggunakan UN-nya. Dari perhitungan tadi A1 atau U1 ya, A1, A2, A3, A4 dari atas tadi, kita peroleh ini ya, selisihnya 1, 1,5, 2. Nah ini masih bergerak, belum tetap, setelah ini baru tetap tingkat keduanya. Berarti rumusnya ini, itu ya, ini, itu, ini ya. Terus N-1 per 1, belakangnya N-2 per 2. Oke, rumus ini dengan tadi, pola di atas tadi. Sehingga dari perhitungan, maka kita perolehkan ini ya, ini kan disamakan penyebutnya. Berarti ini kan dikali 4, kali 4, kali 4, sudah per 4 semuanya. Jadi ini. Tampak dari sini tidak ada yang belakangnya 0,75 atau 0,25 ya. Karena penambahnya adalah 1, 1,5, 2, 2,5. Nggak ada, nggak mungkin ini belakangnya nanti 0,75 dan 0,25. Paling ini kan bulat, 0,5, 0,5, bulat lagi, dan seterusnya. Jadi antara bulat dan 0,5 belakangnya. Sehingga kalau dikalikan 4 tidak mungkin ganjil. Atau kalau kita lihat dari rumus ini, tadi C per 4. Nah ini kalikan 4 ya, coret 4-nya semua. Sehingga C ini tidak mungkin ganjil. Kenapa? Ini kan genap ya.
Coba ini kita uji 3 angka ganjil ya. 3 kuadrat 9 tambah 3 12. Genap kan? Ya, genap kurang genap dong, nggak mungkin ganjil. Nah, ini pun diuji dengan 4 kuadrat 16 tambah 4 20 juga genap kan? Oke. Kalau bentuknya begini ini kan dua bilangan asli yang berturutan. Ambil aja angkanya 11. Setelah 11 kan 12. Berarti setelah ganjil genap, setelah genap ganjil. Maka kalau dikalikan hasilnya pasti genap. Jadi genap dikurang genap hasilnya genap. Maka selama masih di depan maka tidak akan mungkin kita temukan C-nya ganjil. Sehingga minimum harus berubah ke belakang ya, harus berpindah ke belakang. Kapan? Maka yang belakang tentu harus lebih kecil kan. Nah, kita cari kapan belakang akan lebih kecil seperti ini. Ini rumus dari atas. Nah, rumus dari sini ya, maka yang depan harus lebih besar agar minimumnya yang belakang. Nah, ini kemudian saya kalikan 2. Kemudian ini saya pindah ruas AN-nya jadi ini, N-nya pindah ruas ke sana jadi ini. Berarti kita mencari N dengan syarat ini. Oke, ini lebih besar dari N. 4 kali N kalikan pindah ruas ke sana jadi ini. Kemudian dengan memfaktorkan atau dengan rumus Al-Khawarizmi yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita peroleh ini dan ini. Tentu nggak mungkin negatif ya. Karena ini kan N itu suku ke ya. Pertama, kedua, ketiga. Nggak mungkin negatif ya. Ini adalah suku ke-49, coba kita cari dengan rumus ini tadi ya, N-nya 49. Oke, ternyata ketemunya 26. Nah, setelah itu 26 sini, kita iterasi lagi ke sini kan. Berarti 49, setelah 49, 50. Nah, ini 50, 26 dari sini ya. Kemudian ini 50, 26 dari sini. Setelah dihitung ini dan ini, masih yang depan. Oke, kita lanjut. Setelah itu U51 atau A51, ini 51, 51, kemudian 51, ya, 2 kali 51, karena ini 51 ya, nah 51 yang ini. Oke, ternyata setelah dihitung sama ini. Oke, sudah mulai sama, kemungkinan akan berpindah ke belakang. Kita lanjutkan A52. A52, ini 52, ini 52, ini dari sini, ini dari sini. Setelah dihitung ternyata sudah pindah ke belakang. Ini kan yang minimum kan? Oke, udah. Dan langsung udah ketemu belakangnya 0,25. Nah, ini maka diperoleh C-nya ganjil ya. Karena ini kalau dikalikan 4, hasilnya adalah 361. Berarti adalah suku ke 52. Berarti jawabnya adalah M sama dengan 52. Lanjut, kalau ini misalkan N-nya bukan 49, misalkan 59. Misalkan N59. Dan setelah kita hitung U59 segini, kemudian A atau U60-nya ternyata hasilnya yang ini di belakang, maka ini dipastikan salah ya. Karena kan rumus yang tadi itu asalnya dari rumus yang depan, tiba-tiba ketemu dipakai rumus yang belakang, maka ini iterasi yang salah. Jadi harus dipastikan dulu biar ketemu di depan dulu, seperti ini tadi. Nah, ini tadi kan masih yang depan kan minimumnya, bukan langsung ke belakang seperti tadi. Iterasi seperti ini kalau kita gunakan dengan Excel seperti ini. Nah, ini A1, kemudian ini dari sini N-nya mulai 2 ya, berarti ini 2, ini 2 kali ini, 2 kali ini, kemudian dibagi 2 hasilnya ini, kemudian ini 2 kali 2 ditambah ini dibagi 2 hasilnya ini. Kemudian demikian seterusnya. Nah, demikian seterusnya. Tanpa ini yang lebih kecil adalah yang depan semua ya, maka nilainya dia yang lebih kecil adalah yang depan. Nih, yang depan semua. Terus kita lanjut. Sampai A49 masih yang depan. A50 juga masih yang depan. A51 baru nilainya sama. Kemudian setelah itu A52 ini sudah pindah ke belakang yang lebih kecil. Dan ini sudah ditemukan ya, setelah ini ke belakang semua sudah ditemukan yang belakangnya 0,25. Kita kenalkan dulu fungsi tangga. Fungsi tangga ada 2, yaitu yang ceiling yang atas atau floor yang bawah. Kalau yang atas ini tandanya ini di atas, ini mencari bilangan asli terdekat yang lebih besar dari dia. Yang lebih besar dari 3,1 adalah 4 ya, yang dekat dengan dia.
Tentu ini yang lebih besar dari ini adalah min 3 ya, yang dekat ini. Bukan min 4 ya, tapi min 3. Yang lebih besar yang terdekat. Nah, kalau ini yang lebih kecil yang terdekat. Tentu 3,1 yang lebih kecil dari dia adalah 3 ya, bukan 4. Yang lebih kecil. Yang ini yang lebih kecil dari min 3,1 adalah min 4. Itu floor, fungsi tangga dari jenis floor. Selanjutnya nomor 15. Nah, ini berarti fungsi tangga yang floor mencari yang lebih kecil terdekat bilangan asli dari seper-X dan X. Ini ada beberapa kasus nanti. Kasus pertama untuk X-nya lebih besar dari 1. Untuk kasus X lebih besar dari 1, saya ambil X-nya contohnya 7, berarti seper-7 fungsi floor-nya adalah seper-7 itu kan 0,14, tentu yang lebih dekat di bawahnya atau lebih kecil dari 0,14 adalah 0 ya, bilangan bulat yang lebih kecil dari dirinya. Kemudian lalu kalau saya ambil contoh X-nya 2,5, berarti 2,5 itu kan 25/10 ya. Kalau seper 2,5 berarti dibalik dong 25. 10-nya di atas. Sehingga ini kan 0,4. Floor-nya atau yang lebih kecil, bilangan bulat yang lebih kecil darinya tentu 0 juga ya. Jadi berapapun X-nya ini, baik bulat maupun tidak bulat, asal lebih besar dari 1, fungsi floor-nya adalah 0. Berarti ini adalah 0. Oke, 0 kali berapapun hasilnya adalah 0 ya. 15 kali 0 kali ini tetap 0. Berarti yang sebelah kanan hasilnya 0. Kita gunakan untuk menghitung ini sama dengan 0. Lalu difaktorkan seperti ini. Hasilnya 3/2 dan 2. 3/2 tampak memenuhi ini ya, lebih besar dari 1. 2 pun juga lebih besar dari 1. Maka baik 3/2 maupun 2 adalah solusi dari soal ini. Lanjut untuk X sama dengan 1, tentu X sama dengan 1, seper-1, 1, floor-nya adalah 1 ya. Demikian juga untuk X-nya 1, ini floor-nya juga 1. Berarti ini 1, 1 kali 15, 15 ya. Lalu ke sini aja X-nya 1, ini 1. Ternyata setelah dihitung ruas kiri dengan ruas kanan berbeda ya. Maka 1 ini bukan solusi atau tidak memenuhi dari soal ini. Lanjut untuk kasus 3, X-nya antara 0 sampai 1. Tentu floor dari X adalah 0 ya. 0,1 contoh ini 0,45. Tentu floor-nya adalah 0 ya. Yang lebih kecil dari ini adalah 0. Berarti yang ini kan 0 kan? 0 kali berapapun hasilnya 0. Sama seperti tadi ketemunya 3/2 dan 2. Namun 3/2 itu tampak tidak memenuhi syarat ini ya. Demikian juga yang 2 juga tidak memenuhi syarat ini. Namun ini kan sudah menjadi penyelesaian dari kasus 1 di atas. Kasus berikutnya keempat, untuk X sama dengan 0, jelas di sini 1/0 itu tidak terdefinisi. Berarti dia bukan solusi, karena penyebut tidak boleh 0. Selanjutnya, kasus nomor 6, X-nya kurang dari min 1 dengan catatan X-nya bilangan bulat. Contoh di sini min 7, tentu 1/min7 adalah min 1 ya. 1/min7 kan 0, sekian begitu. Tentunya negatif 0, sekian. Yang lebih kecil adalah yang terdekat adalah bilangan bulatnya min 1. Floor dari min 7 adalah min 7. Oke. Lalu persamaannya ini berarti 15. Ini tadi min 1. Ini min 7 itu sama dengan ini X ya. Berarti ini. Oke, yang ruas kanan hasilnya ini, kita gunakan aja rumus yang tadi. Ini ruas kanannya jadi ini. Pindah ruas, difaktorkan ketemunya ini, yaitu min 3 dan min 1. Tampak min 3 memenuhi ini ya, kurang dari min 1. Namun untuk yang min 1 tidak memenuhi ini. Karena syaratnya ini tidak boleh sama dengan min 1, tapi lebih kecil dari min 1. Berarti ini tidak memenuhi. Kasus nomor 5, X-nya sama dengan min 1, maka floor-nya adalah min 1, ini seper min 1 juga min 1. Kita sulihkan aja ke soalnya ini ya. Oke, ternyata ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Maka ini adalah solusi X sama dengan min 1.
Kasus nomor 7, syaratnya X-1 dengan X-nya bukan bulat. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan X-nya bulat. Maka pasti akan terdapat delta yang delta itu antara 0 sampai 1 nilainya dan berlaku ini. Min 1,2 floornya min 2 di sini. Kemudian ini min 1,2 dikurangi 0,8. Ini sama dengan ini ya. Berarti ini adalah X, kemudian ini adalah delta. Ini X, ini delta, kemudian ini adalah fungsi floor dari X-nya. Jadi untuk X min 1,2 deltanya 0,8. Berapapun X-nya, pasti nanti kita ketemu deltanya ya. Asal X-nya ini tadi kurang dari min 1, syarat dalam kasus nomor 7 ini, dan X-nya tidak bulat. Jadi untuk X yang berbeda ditemukan delta yang berbeda, yang mana delta itu nilainya di sini dan berlaku ini. Berarti yang ruas kanan nanti floor dari X-nya diganti dengan ini ya. Oke, tentu yang floor super X-nya min 1 ya, tetap min 1 dong. Yang ini coba 1 dibagi min 1,2, hasilnya kan ini min 0,6, floornya adalah min 1, yang lebih kecil dan terdekat dari ini adalah min 1. Sehingga ini min 1, kemudian ini diganti ini. Oke, dikalikan hasilnya ini, sehingga ini ruas kanan jadi ini. Nih, ini pindah ruas jadi sini, kemudian ini dibagi 15 biar jadi delta. Kita tahu delta itu nilainya antara 0 dan 1. Oke, kemudian setelah itu saya kalikan dengan 15 jadi ini. Nah, ini ada dua syarat ya, syarat ini dengan ini, syarat ini dengan ini. Untuk yang ini lebih besar dari 0, saya balik seperti ini, sama aja kan? 0 lebih kecil dari ini, kalau dibalik ini lebih besar dari 0. Nah, ini difaktorkan ketemunya min 3 dan min 1. Kalau kita lihat ini kan bentuk kuadrat, itu bentuknya berupa grafiknya berupa parabola. Di depan X kuadrat positif, sehingga kalau parabola itu digambar terbuka ke atas. Terbuka ke atas, tentu yang diminta yang lebih besar dari 0. Ya berarti yang sebelah atas sana. Nah berarti yang ini sama ini kan. Ini X lebih kecil dari min 3, ini X lebih besar dari min 1. Dari sini, min 3 dan min 1-nya. Syarat yang ini. Sekarang syarat yang ini. Oke, ini pindah ruas saja jadi seperti ini. Digunakan rumus ini. Ketemulah ini dan ini. Kalau dihitung dengan kalkulator ketemunya ini dan ini ya. Oke, ini dari sini, dari D ini. D B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4 kali A kali C, hasilnya segini. 136 itu 4 kali 3, 4. 2 akar 3. 1 plus 1 min. Nah, ini sama parabola terbuka ke atas, namun yang diminta yang lebih kecil dari 0. Berarti yang di bawah sumbu X kan. Nah, berarti ini yang berapa? Antara ini dan ini ya. Oke, antara ini dan ini. Lalu dari dua syarat tadi, nah ini maupun ini kita gabung jadi satu di sini. Nah, kita jajar jadi satu. Min 4,9 dari sini, min 3 dari sebelumnya ini, kemudian min 1 dari sini, 0,9 dari sini tadi. Nah, ini ke dalam ya. Oke, ke dalam yang min 3 tadi ke kiri dan ke kanan, yang kena arsiran dua kali ini dan ini. Namun kan ada syarat ini tadi ya, X-nya kurang dari min 1, tentu ini tidak memenuhi syarat ini. Berarti yang ini ya, sehingga X ini yang memenuhi. Oke, X ini yang memenuhi berarti, nah kan nanti di sini kan ada min 4,8, ada juga min 3,1 kan yang di dalam interval ini. Floor dari min 4,8 adalah min 5 ya, yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil tentu min 4 ya, bukan min 3 yang lebih kecil ya, min 4 karena bilangan negatif bukan positif. Ini min 4. X ada dua nilai yang dipenuhi yaitu min 5 dan min 4 floor dari semua bilangan dalam interval ini. Untuk kasus min 5, oke, floor X-nya min 5,
maka ini tetap min 1 ya. Karena 1 per ini kan masih minus 0, sekian kan, berarti min 1. Berarti 15 kali min 1 kali min 5, yaitu 75. Pindah ruas saja, diperoleh seperti ini, difaktorkan. Nah, dicari D-nya dulu, ketemu ini. Nah, begini. Satunya plus, satunya min, per 2A. 2 kali 2 adalah 4. Kalau dihitung dengan kalkulator, ketemu ini dan ini. Tentu, karena syaratnya tadi kan ini, berarti yang ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi ini adalah ini ya. Berarti ini adalah solusi. Kemudian untuk min 4, floor X-nya min 4, masih ketemu ini min 1. Nah, sehingga 15 kali min 1 kali min 4, hasilnya 60, pindah ruas jadi ini. Nah, difaktorkan, dicari D-nya, ketemunya adalah 481. Nah, ini satunya plus, satunya min. Ini kalau kita hitung dengan kalkulator ini plus, ini min. Tentu karena syaratnya ini, yang plus ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah ini. Oke, berarti ini adalah solusi karena memenuhi syarat ini. Kemudian kasus ke-8, X-nya antara min 1 dengan 0, sedemikian sehingga seper X-nya tidak bulat. Selalu terdapat delta yang nilainya ini dengan sifatnya seperti ini. Saya ambil contoh, X-nya min 0,21, maka sepernya adalah ini ya. Maka floor dari X-nya ini sendiri, minus 0,21 adalah min 1. Floor dari ini adalah min 5. Maka min 5 ini adalah min 0,476 dari ini dikurangi 0,24. Biar ketemu ini. Jadi ini sebagai delta. Jadi untuk seper X, ya, berarti untuk seper X minus 0,476 didapatkan delta seperti ini. Tentu untuk seper X yang lain deltanya berbeda ya. Sehingga berlaku seperti ini. Ini kan 5, min 5 ini. Kemudian ini adalah seper X dari sini tadi. Kemudian ini adalah delta. Jadi untuk seper X bilangan yang tidak bulat selalu ada delta yang nilainya segini kan. Nah, sehingga berlaku ini. Sehingga seper X-nya diganti tadi. Seper X dikurang delta floor-nya tadi. Yang ini kan min 1 ya. Sehingga ini kalau dikalikan jadi seperti ini. Nah, ruas kanannya sudah. Ini saya pindah ruas saja begini. Ini. Nah, terus saya bagi 15 biar menjadi delta. Kemudian delta itu nilainya antara 0 dan 1. Nah, ini kan saya faktorkan seperti ini. Nah, ini saya anggap Y1, ini saya anggap Y2. Ini saya sebut Y1, ini saya sebut Y2, ini per 15. X-nya tadi syaratnya kan antara 0 sampai min 1. Nah, ini 0 sampai min 1 kan ini yang dekat dengan 0, ini yang dekat dengan min 1. Min 1 saya sulihkan ke sini, saya anggap Y1. Nah, ketemu nilainya ini. Kemudian saya sulihkan ke sini, ke Y2-nya, min 1-nya, min 0,1, ketemunya min 10. Sehingga saya tambahkan hasilnya ini, kemudian dibagi min 15 tetap hasilnya negatif ya. Oke, demikian juga untuk min 0,9. Kemudian saya sulihkan ke sini hasilnya ini. Kemudian sulihkan ke yang sini, hasilnya ini. Ditambahkan juga tetap negatif. Ini pun nanti dibagi 15 juga tetap negatif. Artinya selalu masih nilainya negatif. Padahal kan mintanya ini lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Kurang dari 1. Tampak dari nilai ini tidak memenuhi syarat ini. Berarti tidak ada solusi dalam kasus 8. Kalau digambarkan nanti begini di bawah. Seharusnya grafik Y1 tambah Y2 pada interval ini berada di atas sumbu Y. Atau di atas sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Dan di bawah garis Y sama dengan 1. Karena syaratnya kan ini dan ini. Berarti tidak ada solusi.
Nah, ini kalau digambar dengan GeoGebra seperti ini. Yang antara 0 sampai min 1 dia di bawah sumbu X. Harusnya kan di atas 0 sampai 1. Sehingga secara keseluruhan dari 1 sampai 8 kasus tadi, nilai yang memenuhi adalah ini ya, 2, 3/2, min 1, min 3, min 3,7, min 4,4. Min 3,7 tadi diperoleh dari sini, min 4,4 diperoleh dari sini. Jadi ada berapa solusi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.